Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Musholla Al-Husna Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yasin bin Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad beserta pengurus lainnya, para asatiz wal hujjat, hadirin jamaah, para orang tua juga remaja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita telah dapat mendirikan ibadah salat maghrib tepat waktu juga berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengikuti taklim ba'dal maghrib sebagaimana biasa. Besar harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah, termasuk sholat maghrib yang baru saja kita dirikan, taklim ba'dal maghrib yang sedang kita ikuti, sholat isya yang akan kita dirikan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim kita malam hari ini dengan membaca sebuah suratul Fatihah yang kita tujukan untuk seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus para orang tua dan guru-guru kita. Almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Muallim Ki Haji Muhammad Safi Hazami, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Mughni bin Haji Sanusi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Rahmani bin Ki Haji Abdurrahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Yasin Al-Fadani, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Maimun Zubair, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Mursyahid, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rasid Siddiq, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Kazruni Ishaq MA, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Saifuddin Amzir, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Karim bin Ki Haji Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ma'mun Khatib, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum al-maghfurlah Dr. Ki Haji Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Syahra, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Abdul Rahim,
almarhum al-maghfurlah Ki Haji Marzuki Arman Abduh, almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Jabir, almarhum al-maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sakaf, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Dr. Ki Haji Lutfi Fatullah MA, almarhumah al-maghfurlah ibu mertua saya Ibu Hajar Romhanah binti Haji Kanim, wa usulihim wa furu'ihim. Mudah-mudahan dengan barokah mukjizat suratul Fatihah ini dosa dan khilaf mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah mereka diterima, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ditempatkan pada tempat yang terbaik sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatun idza nadarha aw ayyanaha faqala mathalan hadhihi udhiyah aw ja'altuha udhiyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih insyaallah melanjutkan pembahasan tentang ibadah kurban, biar kita lebih kenal lagi ibadah kurban, agar mulai tahun ini paling tidak dan seterusnya kita akan melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan syariat agama, baik itu dari sisi calon pengorbannya, dari sisi hewannya, dari sisi panitianya, dari sisi orang yang berhaknya, dari sisi tukang nyembelihnya, dari sisi tukang jaganya, hatta dari sisi senjatanya. Jadi insya Allah kita lebih kenal lagi, lebih dalam lagi untuk bisa memahami tentang fikih kurban. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di musola ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuha. Pada pertemuan pekan yang lalu malam Sabtu kita sudah membahas tentang definisi kurban, waktu penyembelihan kurban, dan kemakruhan menyembelih kurban malam hari, khususnya hewan kurban. Nyembelih hewan nih malam hari, umum hewannya, yang penting yang boleh dimakan kita nyembelih malam hari, maghrib dan seterusnya, makruh, apalagi hewan kurban. Dan hukumnya pun insya Allah udah kita bahas. Yang pertama hukumnya hiya sunnatun muakkadatun fi kulli sanah. Hewan kurban itu hukumnya bagi kita ini umat Islam keseluruhan yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, hukumnya sunnah muakkadah, enggak sampai wajib, tapi cakep dan berpahala besar. Kemudian hukum yang kedua, ibadah kurban itu hukumnya wajibatun, wajib, mesti, harus. Bagi siapa? Idza nadaroha, jika orang tersebut menazarkannya. Saya mengatakan misalnya, ya Allah, bila anak saya diterima di fakultas
Al-Quran tanpa ada kekurangan, saya berniat kurban tahun ini misal, maka alhamdulillah Allah kabul permohonan saya, maka kurban saat itu tahun itu buat saya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena saya nazarkan. Harus tuh, nggak boleh enggak. Tahun ini nggak boleh, tahun depan, tahun ini kalau dinazarkan. Atau au ayyanaha, ditakyin,kan, ditentukan. Misal saya bawa hewan kambing, ya kan? Saya bilang Ustaz Yasin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini hewan itu namanya takyin. Ini hewan ditentuin. Ini hewan kurban saya. Namanya siapa? Dari saya buat saya salah satu. Oke, tulis. Itu namanya nazar. Apa namanya? Ditakyin. Sama hukumnya wajib. Enggak boleh, enggak, harus. Misalkan saya udah bilang itu, ini hewan kurban saya titip di sini. Itu jam 9 pagi. Jam 2 saya balik. Assalamualaikum, salam, saya datang dia. Enggak jadi dah. Enggak, nggak boleh. Karena udah wajib hukum. Udah. Faqala masalah, ini contohnya, hadhihi udhiyah, ini hewan korban saya. Au ja'altu udhiyatan, atau aku jadikan ini hewan sebagai hewan korban saya tahun ini. Maka itu enggak boleh, enggak, harus, wajib, mesti. Irtusbihu tadkhiyah biha wajibah yauman nahar. Maka dengan kalimat itu tadi nih, ini hewan korban atau ini korban saya jadikan hewan korban, maka saat itu hukumnya wajib disembelih ya pada hari raya Idul Adha. Fa idza matat allati ayyanaha qabla waqti dzabh saqatat anhu. Kalau umpama kata hewan yang saya udah nazar tadi atau saya udah tentuin tadi mati, makan saya yang bernazar atau saya sudah menentukan ini hewan, nggak wajib ganti, udah mati mau dikata apa? Karena udah ditentuin. Dan yang kedua nazar, jadi hukumnya wajib, kalau mati nggak wajib ganti, udah selesai ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pula yang pernah saya sampaikan, insya Allah kalau hewan tersebut udah dinazari, baik nazar aini tadi tuh, ya kan? Nanti kalau anak saya lulus pesantren khusus Quran atau kuliah Quran tanpa ada kekurangan, saya korban ya Rabb, insya Allah. Benar, Allah ijabah, itu namanya nazar aini, benar-benar nazar. Ada namanya nazar hukmi, terhukum nazar. Kayak tadi ditentuin, ini hewan korban saya, ini hewan korban saya. Yang telinganya sebelah kanan hitam, sebelah kiri putih, itu hewan korban saya. Namanya ditentuin nazar hukmi. Bagi saya nggak boleh makan. Kan dapat bagian nih pengorban sepertiga, nggak boleh makan. Makanya kita dengan insya Allah ngaji begini, mulai tahun ini mau judulnya kita urunan 3,5 juta, mau itu tabungan daging korban 10 bulan berputarnya, udah kita niatin begitu. Insya Allah aman. Artinya niatin begitu, aku niat tahun ini insya Allah melaksanakan ibadah sunnah kurban. Tapi kalau ini saya ikut, ya kan, patungan hewan korban, jadi itu jadi nazar hukumnya, maka kita nggak boleh makan. Namanya nazar hukmi, nggak boleh makan, kita haram. Itu semuanya diberikan buat umat Islam kita, ya. Ini supaya jelas. Maka sekali lagi, kalau kita mau berkurban, bahasanya mau ikut putaran 10 bulan tabungan, mau ikut urunan 3,5 juta langsung misalnya, atau mau beli hewan sendiri misalnya, bahasa kita dan niatan kita adalah Bismillahirrahmanirrahim, aku niat melaksanakan ibadah sunnah kurban tahun ini karena Allah Ta'ala. Selesai, aman, insya Allah aman ya. Dalil tentang ibadah kurban, ya kan? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar.
maka dirikanlah sholat, artinya sholat Idul Adha li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wanhar, berkurbanlah. Maka ulama banyak yang menyatakan sholat dulu sampai selesai, dengerin khutbahnya dua, khutbah pertama sama khutbah kedua, selesai pulang, monggo silakan nyembelih hewan, sah sembelihannya, dan namanya sembelihan hewan sunnah kurban, halal kita makan insya Allah. Kalau cuman sholatnya doang, enggak. Dia datang ke masjid, ke musola, sholat, khutbah lagi mau dimulai, pulang karena ada kebutuhan sesuatu yang nggak penting-penting banget. Lalu dia bilang, udah kalau nungguin orang pulang sholat lama, saya sembelih aja deh nih hewan. Padahal khutbah belum selesai, disembelih itu hewan. Itu hewan bukan hewan kurban namanya, sembelihan biasa, dia nggak dapat pahala kurban. Jadi harus selesai sampai khutbah kedua disampaikan. Ya, kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah berkenaan tentang keadaan hewan. Ini pembeli hewan atau penjual hewan untuk saling bisa mengingatkan. Contoh penjual hewan. Hewan itu pertama umurnya harus cukup. Cukup dalam artian untuk memenuhi syaratnya. Kalau domba itu usianya 2 tahun. Domba nih kibas, ya. Kemudian kalau kambing 1 tahun minimal, ngarah ke 2 tahun. Kalau sapi kerbau 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Nggak boleh kurang. Maka kita penjual, maaf, jangan cuma untung dunia doang, harus ada untung akhirat. Bu, Pak, Bang, ini gede emang badannya, tapi umurnya kurang, kasih tahu. Tuh. Oh begitu Bang? Iya. Kalau cuma buat sembelihan doang sih nggak apa-apa, tapi kalau buat judul korban atau akikah belum cukup dari sisi umurnya. Yang yang udah insya Allah, dan aneh udah pisahin tuh, silakan pilih dah bapak ibu abang, silakan pilih yang Kalau ini cuman badannya doang bongsor, umurnya kurang. Yang kedua, nggak boleh kurus kelihatan tulang igenya, gitu. Jangan dijual. Pembeli pun jangan beli, apalagi panitia. Berapa nih Bang? Ya sebenarnya sih 21 nih. Cuma nama ente dah, cuma keadaan begini nih. Kalau ente mau terima ya 19,5. Kan miring tuh harganya. Kalau kita beli nggak sah tuh buat korban, emang apa kurus. Kelihatan tuh tulang IG-nya. Nggak boleh. Korengan. Nggak boleh juga. Maaf. Telinganya rusak gitu. Atau kakinya punya masalah, jalannya lame, mohon maaf, pincang, dan jelas pincangnya. Kalau di jalan bareng sama saudara-saudaranya ketinggalan jauh, nggak boleh. Walau sekali lagi harganya miring alias lebih murah, nggak boleh kita beli. Pedagang pun singkirin. Jangan, maafin nih, maaf bahasanya umum. Jangan panitia nyari yang murah, tapi kondisinya tidak memenuhi persyaratan. Ada nggak yang begitu? Ada panitia nyarinya murah, usianya nggak cukup, atau kondisi badannya tidak sehat. Nggak boleh. Kita lanjutkan lagi hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, dari sisi penyembelih, ayanwiyat tadkiyah biha inda dzibh atau qablahu. Niat menyembelih itu ketika menyembelih atau sebelumnya. Contoh, si A dimintain tolong untuk menyembelih, dan si A paham cara menyembelih, bukan cuma bisa nih, paham. Diterima, tayyib insya Allah ya. Makasih banyak amanahnya.
tolong ya nanti dilihatin juga. Siap, nah, saya lihatin insya Allah gitu. Maka yang menyembelih harus menyembelih niatnya ketika menyembelih atau sebelumnya. Kalau kambing ketika menyembelih dah kan cuma natuk namanya. Tapi kalau hewan besar mau onta, mau sapi, mau kerbau kan 7 tuh. Namanya agak lama kalau kita letakin kertasnya di tubuh hewan, niatin sebelumnya boleh. Baru ketika udah ada nih di depan hewan, kita letakin ini kolok, kita mau gerak, kita katakan Allahumma hadhil udhiyah minka wa ilaika fataqabbalaha minhum bismillahirrahmanirrahim. Minhum larinya dari mereka. Siapa mereka? Yang tadi tulisannya namanya udah kita baca. Jadi lebih cepat. Boleh. Tuh. Makanya saya katakan maafin. Orang tuh kalau nyembelih ini buat ibadah. Jadi jangan maju kalau cuman modal bisek kami berani doang. Jangan maju. Ente berat nanti tanggung jawab di akhirat. Yang nitipin ame ente dia akan nanya besok, hewan korban saya mana? Kok nggak datang? Kan kata Rasulullah dia akan datang hewan korbannya. Kok saya korban nggak datang? Emang ente nitip ame siapa? Kan ame ente dulu. Dan ente yang nyembelih. Kok nggak sampai? Mau bagaimana? Duit kita nggak bawa. Kambing, kebo, sapi, ontek, domba nggak ada. Pahala yang disedot. Pahala yang disedot. Seukuran misalnya yang dijanjikan oleh Allah pahalanya disedot. Rugi gitu ya. Makanya jangan maju. Dan yang mau nitipin lihat-lihat orangnya. Kalau memang paham tolongin dah. Ya, Pak Ustadz atau Abang atau Bang Haji tolongin dah sembelih. Insya Allah aman, insya Allah aman. Nih, ya, ketika menyembelih. Kemudian dikatakan juga di sini bahwasannya ayal tazimal waqt al muhaddad lidzabah. Hendaklah kita nih yang mau menyembelih atau yang mau korban upayakan nyembelihnya di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Afdalnya hari pertama. Kalau ditanya nih hewan banyak, ditanya, Pak, Bapak hewannya mau disembelih hari Kamis atau hari Tasyrik, Jumat, Sabtu, Ahad? Hari Kamis saja Pak Ustaz. Benar, iya udah datang hari Kamis. Itu afdal. Itu lebih utama. Hari Nahar. Makanya kata Bang Dusul yang udah kita baca hadis ini kemarin, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada kerjaan dari manusia yang lebih Allah cintai pada hari raya Idul Adha kecuali mengalirkan darah. Hari kapan? Hari H, hari pertama. Besok insya Allah hari Kamis tanggal 29 sembelih saat itu. Kalau berlebih baru hari Tasyrik. Tapi kalau memang cukup jangan pakai ditunda sampai Jumat, Sabtu, Ahad. Hari itu kita habisin biar semuanya dapat keafdalannya. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah. Yajibu tasaddaq bisai'in min lahmiha nai'an. Wajib dalam fikih Imam Syafi'i, fikih korban ini wajib hukumnya membagikan daging korban itu dalam keadaan nai'an, mentah. Catatan, maaf kalau bahasanya kurang sopan, umum insya Allah. Maka panitia, siapapun panitianya, jangan khususkan satu ekor kambing atau mengambil dari bagian hewan korban untuk dimasak biar bisa dimakan ame panitia. Jangan. Lalu dari mana syukuran panitia makannya? Dari biaya operasional 3.500.000 udah termasuk include untuk biaya operasional. Dari situ kita ngambil aja. Atau dari orang yang nitipin hewan bukan buat korban, buat akekah. Minta izin ame orangnya saat menyerahkan hewan. Boleh nggak Pak? Ada apa nih? Ini kan Bapak nitip hewan nih ame kita. Buat akekah, benar. Cucu saya, iya benar.
boleh nggak Pak kita sembelih dulu? Boleh. Terus begini juga Pak, maaf nih Pak, minta izin. Ada apa itu? Boleh nggak ini judulnya kita masak, dagingnya semuanya kita makan buat panitia? Cakep. Tuh. Diizinin sama yang punya, itu yang kita potong. Jangan hewan korban yang dipotong, keliru. Naikan soalnya, mentah. Kalau kita masak, udah salah. Yang kedua, hewan korban siapa yang mau dipotong? Buat makan? Panitia. Nanti siapa yang tanggung jawab di akhirat? Makanya ada biaya operasional. Diminta ataupun nggak diminta, kita yang udah niat melaksanakan ibadah sunnah kurban tahun ini atau seterusnya, udah kasih biayanya. Bawa kambing ke Ustaz Yasin bisa. Saat mohon izin, mau nitip apa? Hewan yang insya Allah saya niatin sebagai ibadah sunnah kurban buat saya tahun ini. Oh begitu iya, insya Allah. Namanya siapa? Dari saya buat saya. Oke. Nih ini aneh ya. Nanti antum datang tolong hadir dulu. Kalau bisa sih nyembelih sedih. Oke, taib insya Allah. Oh iya, nih kasih 200. Tuh. Ini beli kambing 3,5 juta. Dimintain operasional ngambek. Tuh cakep. Udah beli kambing 3,5 juta, minta duit juga. Nah kan kalau kita yang nyembeli sendiri, kita set sendiri, kita cacak sendiri, repot. Panitia nulungin. Nah kita terima kasih. Insya Allah 200 termasuk itu adalah ada nilai kurbannya. Ini kadang-kadang nggak jadi deh. Saya nggak usah nitip di sini deh. Nitip tempat yang lain aja. Ya Allah Pak, Bu, maaf ya. Sampai segitunya sih. 200 bismillah udah ditulungin kita. Ya kan? Nerima bersih kita pahala dari Allah. Gitu, nyenengin juga panitia sehingga beliau nggak jadi khilaf. Nanti kalau beliau khilaf mau bagaimana dah? Kulit korban dijual, pale jual, kaki, buntut, yang salah siapa ya? Dua-duanya. Yang nitip hewan salah karena nggak nitip biaya operasional. Panitia pun salah ngebisain jual bagian dari hewan korban punya orang. Ini yang keliru. Jangan-jangan. Udah bismillah. Allah yabi'a say'an minha fala yajuzu i'ta'ul jazar jilduha aw say'an minha ala sabilil ujrah. Tuh. Di sini dikatakan hendaklah jangan menjual sesuatu dari bagian hewan kurban. Ini nomor 7 nih. Nih tuh, nomor 7 tuh. Ya kan? Fala yajuzu, dan enggak boleh juga i'ta'ul jazar jilduha jildaha aw say'an minha ala sabil ujrah. Enggak boleh ngasih tukang jagal kulit hewan sebagai bayaran. Kita punya hewan besar 2, kambing 5. Tanya sama tukang jagal, "Bang, kita punya hewan 2 nih yang besar." Oke, tanya. Kambing 5, kira-kira berapa nih? Sampai belah 4. Oh begitu. Iya. 1,5 juta lah. Oh mahal banget 1,5 juta. Ini kita musola nih, bukan pribadi, musola. Tadi bilang kalau mau begitu 1 juta dah, ya kan? Tapi kulit buat saya. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Berarti kulit sebagai pengganti 500 nggak boleh. Kalau hadiah boleh. Tuh. Oke lah kalau gitu 1,2 juta gimana? Jadi dia lihat ya. Selesai nih udah rapi dibikin sama tukang jagal, darah-darahnya bersih udah, selang-selang kita digulungin rapi, pokoknya nggak ada kotorannya. Kita lihat ya Allah cakep banget nih kerjaan kang jagal, ya kan? Dan nggak neko-neko lagi. Kita sepakat sama pengurus, kita hadiahin, ambil kan nih bang kulit nih, boleh dengan dasar hadiah, bukan untuk upah, boleh. Makanya pernah saya sampaikan juga di sini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah dititipkan hewan oleh baginda Rasul, beberapa hewan, dan baginda Rasul menasehati Sayyidina Ali, alla u'tiyal jazar minha, qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Sayyidina Ali, aku dititipkan beberapa hewan oleh baginda Rasul,
Dan beliau berpesan, di antara pesan beliau adalah saya nggak boleh memberikan sesuatu buat tukang jagal dari bagian hewan kurban. Dan aku itu kan menyatakan nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan bayaran tukang jagal dari duit kami. Bukan hasil jual kulit. Kadang-kadang ada masjid misalnya atau musola ambil dulu uang kas buat bayar tukang jaga, tak kulit dijual, ditutup tuh, kan kas masjid kas musola nggak boleh, jangan ya, jangan, bahaya soalnya, bahaya. Berikan semua itu apa yang ada di tubuh hewan kurban buat orang-orang yang berhak. Kita panitia, insya Allah ada itu dari biaya operasional. Kalau memang kagak ada, insya Allah pahalanya pasti dari Allah Subhanahu. Kenapa ini syukuran disampaikan? Supaya dari sekarang sampai seterusnya kita sebagai panitia bersih. Jangan ada lagi yang nenteng-nenteng daging, nenteng-nenteng kaki. Dari mana Bang? Masjid. Enak Bang, 3 kaki sapi. Kan lumayan tuh harganya. Iya, Anda minta aja. Dia sih nggak pada nyambut, saya bawa aja. Tuh. Enggak boleh ada ya. Jadi bagaimana? Jangan ambil, sama sekali jangan ambil ya, karena apa yang kita makan ya itu daging, tapi yang kita telan api neraka. Sampai sini dulu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan? Baik, iya. Kalau ada orang non muslim menjahit atau PT cuma yang punya orang non muslim itu selain kambing atau sapi itu termasuk sedekah atau kurban, dan apabila sedekah itu boleh nggak kayak begini menurut dia? Baik, jazakallah khair. Ustaz Yasin nanya, bila ada orang non muslim atau satu kantor pimpinan non muslim memberikan kepada kita umat Islam di hari raya Idul Adha hewan, mau kambing, domba, sapi ataupun kerbau, kita bagaimana? Ambil satu. Halal, sebab yang diberikan sama kita yang boleh dimakan, kecuali guguk. Dia ngasih guguk, aneh nitip guguk kayak di sini, jangan ambil. B2 jangan diambil, ambil satu. Yang kedua, ini sedekah kurban atau bagaimana? Kita tanya sama nih bapak, Pak, maaf, ada apa Pak Ustadz? Ini kan bapak menyerahkan, ini kan hari raya kita nih umat Islam. Niatan bapak buat apa nih? Terserah Pak Ustadz dah, mau diapain aja. Tuh. Lalu kita nanya, boleh nggak Pak kami izin ini hewan besar, kebo atau sapi kita namain buat pengurus? Boleh, jadi. Tuh. Ambil pengurus 7 orang, masukin di situ namanya, tahu? Atau dibilang terserah aja dah Pak Ustadz mau bagaimana baiknya. Lalu kita sembelihnya mohon maaf pisahin sama hewan korban yang lain. Tujuannya apa? Ini kita sembelih, panitia mau bawa palet, mau bawa pahe, mau bawa perut, ambil, halal, boleh. Gitu kan? Boleh ambil. Nggak apa-apa, halal. Orang yang memberikan dan dia memberikan kepada kita bukan judulnya kita maksa, dan yang diberikan yang halal buat kita makan itu. Dan kita tanya, bagaimana Pak? Terserah Pak Ustadz lah, gitu kan. Saya cuma pengen memberikan untuk berbagi aja kebaikan di hari yang bagus ini, misalnya. Udah, sembelih paling akhir, kumpulin panitia, ente mau ambil berapa kilo, ambil dah, yang penting kuat manggulnya. Oleh banget. Sarang sepahe misalkan, pakai, ambil. Ini badannya cacat 4, ambil. Pale, kaki, buntut, ambil. Kulit luar, ambil. Boleh, halal. Halal, boleh. Insya Allah boleh. Kalau khawatir, bagi saya mau 2 pahe. Ya, kalau 1 pahe tanggung. Kita jalannya miring kalau 1 pahe. 2 pahe dah. Ya taruh di freezer. Jalan ke puncak, bakar gitu. Halal. Boleh satu. Boleh. Ada lagi? Ya Ustaz. Baik. Kalau kurban nazar itu kan si nazar kan kalau makan dagingnya.
Lalu gimana kalau keluarganya? Boleh nggak makan daging tersebut? Baik. Kalau hewan nazar, kita yang bernazar nggak boleh makan. Lalu keluarga kita kira-kira boleh nggak makan? Gitu. Ya, baik. Sekarang tinggal kita lihat apakah ini hewan kurban yang diniatin nazar itu adalah hewan korban perwakilannya ayahnya, tapi niatannya buat semua keluarga karena duitnya cuma ada yang doang. Yang udah kita bahas pada pertemuan Sabtu kemarin, kan ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain adalah setiap anggota keluarga yang punya kemampuan dianjurkan sangat sama Rasulullah untuk korban. Bapaknya punya duit, kerja, punya duit. Ibunya alhamdulillah punya usaha, punya duit. Anak ketiga udah jadi orang semuanya. Ada yang insinyur misalnya, ya kan? Ada kemudian dokter dan seterusnya. Lima-limanya mampu, namanya sunnah ain. Masing-masing diri dianjurkan untuk korban. Itu namanya sunnah ain. Yang kedua sunnah kifayah. Keluarga tersebut pengen banget ibadah sunnah kurban. Duitnya nggak ada, cuman buat atuk doang, kambing. Maka ketika hewan kambing tersebut jadi nazar, semuanya jangan makan. Kira-kira paham gak nih? Mohon maaf. Paham ya? Gitu. Kalau judul sunnah kifayah atau orang mewakili sekeluarga, dinazarin, dinazar, maka sekeluarga jangan makan. Jangan makan karena buat perwakilan semua keluarga. Tapi kalau seandainya memang enggak dibuat perwakilan masing-masing, hewan korban dia doang yang nazar, yang lain gitu ayahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita lanjutkan sedikit hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian dari sisi penyembelih, ya, dari sisi penyembelih. Penyembelih itu tolong pertama tadi paham, yang kedua senjata jangan dikeluarin dan kelihatan hewan. Kejek rebah dulu nih hewan, jangan dipamerin. Ini bentar lagi nih, bukan kincup itu hewan, gelisah dia, bingung dia, takut dia, jangan umpetin dulu. Udah rebak ini hewan, baru keluarin, cabut dari golok pelan-pelan, umpetin di sini, giniin, ya kan? Udah bang, udah alhamdulillah. Kalau bang palanya bang pegangin banget bang, kencengin bang, tarik bang ke sono, di lehernya tarik ke sini bang, biar saya gampang gerti, pusat-pusat, baca Bismillah, baca selawat, maafin ya, maafin, redoin ya, gitu. Udah, napasnya lari ke atas, kita taruh di golok, beri, seret, selesai. Makanya kalau ada yang menampakkan goloknya, pisaunya, itu dilarang sama Rasulullah, karena nggak ihsan sama hewan. Kalau yang pernah lihat rekaman orang Syria atau orang Jordan, pisaunya kecil sih, sapinya ada 6 kalau nggak salah, pada 5. Itu masing-masing sapinya ditutup mantenya, kakinya cuma diikat atau dia nggak pakai tukang jaga, dia sendiri yang ngerebahin. Di peluntir nih, palanya dari copotin dulu, ditutup palanya nih, di peluntir lehernya jatuh, berat, dicabut nih pisaunya, serap. Satu lagi, ditutup juga matanya, dibuka tutup matanya, dijegal sampai dia sendiri jatuh, berat, kakinya udah diikat atau dia nggak bebas berlari, dicabut pisaunya, serap. Itu ihsan namanya. Cara kita menghewankan hewan. Makanya nggak boleh kita menampakkan senjata di depan hewan. Dilarang sama Rasulullah. Bikin susah hewan namanya, bikin susah hewan nggak boleh. Wah, kambing kecil konten, gigit yang megang. Ente mau bikin mati ini hewan? Udah dah, kan hewannya kecil tuh. Pegang aja sendiri gitu. Nah lehernya kencengin ame ente, tarik begini, beri seret, udah bertiga. Kenceng banget dia pegang. Kata kambing yang konten, yang
yang kecil mau diapain saya? Kan? Enggak? Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, dalam pembagian daging kurban ya, itu 3 yang berhak. Yang pertama orang yang korban, yang kedua orang miskin ekonomi ke bawah, yang ketiga menengah ke atas. Panitia nggak termasuk dulu alias jangan dijatah. Saya ulangi, panitia nggak termasuk dulu alias jangan dijatah. Titik. Pengorban ada berapa orang? 30 orang pengorban dulu semua. Tuh. Sarang berapa nih pengorban? Kalau judulnya sapi, kalau judulnya kambing kan pahe belakang sama hatinya. Tolong nih panitia kasih hatinya nih. Walau nggak semua, yang penting ada hatinya. Biar dimakan sama pengorban. 30 orang udah aman. Sekarang mustahik dari orang miskin ke bawah sama menengah ke atas. Berapa ratus yang kita punya? Ada misalkan 500 dulu. Ayo timbangin. Ada sisa baru panitia. Maaf, menurut saya keliru kalau panitia dijatah. Panitia ada 50. Seorang panitia 2 kilo. Kira-kira ada yang maju gak jadi panitia? Wah, dulu mah enggak, 2 kilo ya. Itu baru daging. Tuh. Jangan panitia, jangan dijatah, jangan dimasukin dulu. Untuk yang 3 ini aja dulu, pengorban, kemudian orang miskin ke bawah, ame menengah ke atas. Miskin ke bawah itu untuk judulnya litamlik, artinya litamlik dimiliki. Kalau dimiliki, mau makan boleh, mau simpen boleh, mau bagi orang boleh, mau jual boleh. Tuh. Kalau menengah ke atas cuman lil akli doang. Tuh. Banyak dia nih punya daging korban, kemudian jual sama tetangganya, nggak boleh. Kan ente udah menengah ke atas ekonominya, cuma sekedar buat makan doang. Kelebihan bagi orang, tapi jangan dijual. Tuh. Panitia jangan dijatah. Kalau ntar insya Allah ada sisanya, monggo silakan. Lah panitia kok sisa, syukran. Kita jangan duluin daging, masih banyak saudara kita yang butuh daging dan belum pernah kena daging. Duluin mereka. Kalau kita insya Allah udah, kan begitu, duluin mereka. Kalau ada nanti sisanya baru kita. Yang pasti kita kejarnya ridho Allah. Selesai. Cakep tuh kalau panitia begitu. Insya Allah halusnya begitu. Sadi asin begitu. Setuju nih kira-kira? Al-Amin setuju juga? Bismillah. Ini kayaknya mukanya agak suntuk dikit. Wah, berubah Jarang Ustaz, biasanya panitia selain daging, kaki, terus ala, terus iga, nah itu. Itu panitia dapat? Nah, biasanya Suruh giring aja kambing semua rumah dia. Nah, susah banget semua jadi dapat. makanya berebut jadi panitia Ustaz. Berebut? Bukan main, la ilaha illallah. Tapi saya yakin sih di Al-Husna gak ada. Al-Amin gak ada. Ustaz Yasin gak ada. Tempat Ustaz Imran gak ada. Gak ada. Saya yakin itu. Bismillah bisa ya. Insya. Kayaknya kambingnya kadang dipotong tau gini. Apa nih saya kakek? Padinya deh kakek. Tuh. Ya. Bismillah dah. Ya. Kita yang lempeng aja dah. Insya Allah berkah. Mau ngapain kita ada 5 kilo daging di rumah, kita taruh di freezer, bukan punya kita, bukan punya kita. Masih ada orang, Pak, bagi apa Pak? Nih Pak tuh saya dapatnya ucus tuh Pak, ame babat nih doang, Bapak boleh periksa tuh tas saya nih doang Pak, bagi apa? Kata panitia, ya Allah maafin ya Bu, udah habis, tapi panitia gerendong betong, tahu gerendong betong, susah bawanya. Kan kebangetan tuh panitia. La ilaha illallah. Itu dia butuh. Kasih apa? Makanya bahasa saya tadi jangan dijatah. Kalau udah dijatah panitia gak mau tahu. Mohon maaf nih Pak Ustadz, mohon maaf nih Bang Haji. Kan waktu awal rapat kita udah sepakat. 1 orang panitia 2 kilo. Gak mau dia dikurangin.
Ayo udah kalau nggak percaya, ada bukti soalnya. Panitia nih dijatah 2 kilo. Ada satu panitia punya inisiatif. Saya kurangin saat nggak jadi 2 kilo, gitu kan? 1,5 kilo lebih dikit. Nah untuk melengkapi 2 kilo saat saya masukin khusus ame babak. Bisa saya diomelin di situ. Bisa saya ditunjuk-tunjuk kan. Habis saya pokoknya dipojokin saat. Saya malu banget depan orang, kata beliau. Tuh. Kenapa? Udah dijatah soalnya. Ini yang bahaya. Jangan dijatah. Siapa yang mau jadi panitia ikhlas, ayo bismillah. Begitu. Angkat tangan kita, jangan pakai nengok orang. Nggak ada nunjuk nih. Ya, angkat tangan. Saya insya Allah Pak RW. Saya insya Allah Said Yasin. Saya insya Allah, ya kan Said Imran. Saya siap jadi panitia. Cakep. Kira-kira ada yang begitu besok? Ya, pada diam semua. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak enak dagingnya. Asli dah. Iya, nggak enak dagingnya. Beneran. Kan kalau kita makan daging tuh yang enak, kalau bahasa orang sekarang steak. Cocok. Cet, lembut makan. Kita bisa nikmatin, kita bisa tahu bumbunya yang kurang apa dan seterusnya. Kita bisa, emang kenapa? Itu memang jatah kita. Maksudnya bagian kita, yang bukan bagian kita. Jangan. Nah panitia itu belum bagiannya, entar. Karena panitia itu tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kalau ada nanti misalkan ada 1 karung nih, ya kan, masih tersisa semua yang kupon dapat, mudohi pengorban dapat, gitu kan. Ada sisa 1 karung plus buntut, kaki, pale, kulit. Monggo tuh ketua DKM sama koordinator korban punya kesepakatan. Ayo siapa nih? Ada berapa kita panitia? Ada 20 Pak Ustaz. 20 ya. Tolong keluarin tuh yang di karung, jentrot-jentrotin lah. Nih ya, kami sebagai DKM dan koordinator mengucapkan terima kasih banget dah. Ya, udah dibantu. Ini bukan upah, cuma rasa terima kasih kami ya. Kasih tuh. Ada kaki, gitu kan? Ada pale. Silakan mau bagi bagaimana, ambil dah tuh. Cakep. Bismillah dah. Ya. Insya Allah lebih berkah. Dan orang-orang yang butuh dan perlu daging sampai kepada mereka, dan orang yang korban pun sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali lagi yang saya tanya, bisa ya insya Allah ya? Nah. Ini kan masalah kulit kambing bukan kan banyak banget. Atas nih kulit kambing nih kita hadiah nih panitia nih. Panitia ini kulit kambing nih. Saya kasih panitia nih semua nih. Nah, terus dari panitia ini kan udah punya kandung panitia nih. Terus panitia jual. Ada saya nemukan di salah satu tempat ngobrol-ngobrol terus bicara korban. Apa kata beliau? Kami nih saat kata beliau, iya, itu kulit kami nggak jual. Kami nggak jual. Lalu diapain saat saya bilang gitu? Kita punya drum besar, kita masak air, kita masukin tuh kulit. Ada petugas yang bersihin, kita potong-potong, kita bagiin. Nggak dijual nggak? Tuh, saya bilang ada yang begitu. Saya nih kami yang mengerjakannya setiap tahun begitu. Bukan dasar. Itu satu contoh. Dan saya bilang saya baru tumben nih mendengar ini, dan baru tumben artinya menemukan hal seperti ini. Biasanya di kampungan kita nggak begitu. Oh gitu, iya. Kalau di sini begitu. Ada tapi ada. Petugasnya ada semuanya. Udah bersih tuh kulitnya, dipotong-potong. Jadi kayak kikil itu, kayak tunjang dibagi-bagiin. Tuh. Nah, pertanyaan beliau, boleh nggak nih kulit kita hadiahin buat panitia? Maaf nih, saya bukan lemah, bukan ketat banget, bukan saklek banget, bukan. Tapi supaya ini tetap adanya kita di jalur kebaikan, jangan dah. Udah, kita mohon maaf menggunakan apa yang ada di biaya operasional. 3.500.000 kali 7, 24,5 kan begitu? Ya, 24,5.
kita beli hewan dan kita lihat ini cakep nih, penampilan cakep, jogorokannya cakep, kan gitu. Ini berapa duit nih? 24. Bisa kurang nggak? 22 dah. Kalau 22 ada tarik, tambahin dikit bang. Mau berapa duit tuh 22? Tambahin dikit bang. Berapa duit? 22.200.000. Kalau mau saya ambil, boleh. Kan ada lebihnya. Tuh. Kenapa saya katakan tadi demikian? Kita lihat jogorokannya bagus, kita tahu berapa harganya 24, misalkan kita tawar. Namanya kita enggak menyakiti dan menzolimi pengorban. Ada panitia masih yang cari barang murah biar lebihannya banyak. Paham lebihannya banyak? Paham? Terserah mau hewannya diterima ataupun kagak, enak ataupun kagak dilihatnya, yang penting lebihannya. Nah kalau 1 ekor hewan besar 2,5 juta, kalau 4 ekor 10 juta, nyewa pila panitia, bener? Nyewa pila ya akhi, nggak boleh, zolim namanya tuh. Biar jelas nih, zolim namanya. Ente ngurangin hak yang pengorban untuk supaya dapat lebihan yang agak lebih banyak. Masalah hewan kan udah kita beli, judul pantas kagak pantas, yang penting udah kita beliin. Salah. Lihat hewannya, jogorokannya cakep, semuanya berdaki depan belakang. Makanya kalau orang tua dulu liatin lah, dipegang nih gini belakangnya, cakep nih, kempolannya nih, dia tepak-tepak nih, cakep. Lihat lagi di sana, cakep. Berapa duit? Kalau kita kan sekarang kaget nyari yang murah, maaf, ini memang kejadian benar-benar true story nih. Nyari hewan ya yang agak murah biar lebihannya banyak. Ada, bukan cerita kosong ini, benar-benar ada. Jangan ya sih, dosa kita lebihannya syukur 2,5 juta, oh cakep. 2 juta cakep. Yang sepadan dah, gitu kan. Misalkan ada lebihannya 1 juta, ahlan masalah silakan. Kan buat kang motor, kang jaga, panitia dan seterusnya. Boleh, kan biayanya udah dari operasional. Kita udah ngomong sama setiap calon pengorban. Jangan kelebihan. Nanti batu keluar buntut. Ya, nggak percaya. Batu ente keluar buntut. Karena kata Rasul begitu, orang yang zalim dengan hewan nggak disakatin misalnya, itu meringkihnya sesuai dengan hewannya. Ente nggak menunaikan zakat hewan kambing, meringkihnya ke kambing. Nggak zakatin kebo sapi, meringkihnya kayak sapi ke kebo, ontek kayak kontek. Kan begitu ceritanya. Makanya nggak boleh kita tuh, ya hati-hati dan cari kebaikan aja. Bismillah, ya. Jangan sampai besok ketika di musola Al-Husna atau di Ustadz Yasin atau di Ustadz Imron misalnya, jangan sampai nggak ada panitia. Kalaupun judulnya ada panitia, mohon maaf, jangan kepaksa. Ikhlas. Fadibu biha nafsan, kata baginda Rasul. Senanglah kalian untuk melaksanakan ibadah korban, dan senang pula kalau bahasa kita ente jadi panitia kurban. Pengorban dapat banyak, kita juga panitia dapat banyak. Jangan pengorban dapat banyak, kita dapat dosanya banyak. Jangan, ya. Itu pesan saya, wasiat saya. Tolongin dah, ya, supaya jadi baik semuanya, insya Allah. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu isya. Mari kita baca Fatihah, kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita,
dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.